Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita masuk ke hari keempat dari seri renungan kita. Dan topiknya seru banget. Manfaatkan waktu untuk berpikir tenang. Ini relevan banget buat kita semua. Terutama buat teman-teman remaja yang hidupnya penuh warna. Kita semua tahu kan? Hidup remaja itu kayak roller coaster. Ada deadline tugas sekolah yang numpuk. Ada drama pertemanan. Mungkin juga ada sedikit bumbu-bumbu romansa yang bikin pusing kepala. Kadang, karena saking banyaknya yang terjadi, kita jadi gampang banget panik. Akhirnya, kita bertindak buru-buru, reaktif, tanpa sempat mikir panjang. Enggak jarang, keputusan yang diambil pas lagi capek atau emosi malah jadi bumerang dan bikin masalah makin runyam. Rasanya kayak terjebak dalam siklus yang enggak ada habisnya. Betul enggak? Nah, di tengah semua kekacauan itu, ada satu ayat firman Tuhan yang bisa jadi pegangan kita. Ayat ini datang dari Mazmur 4 ayat 4, yang bunyinya begini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Beberapa terjemahan lain mengartikannya sebagai momen untuk merenung dalam ketenangan. Ayat ini seolah-olah jadi rem darurat buat kita. Tuhan mengingatkan kita. Hei, tenang dulu saat kita merasa marah, kecewa, atau tertekan. Respons pertama kita seharusnya bukan melampiaskannya secara impulsif, tapi justru mengambil jeda, diam sejenak dan berkata-kata dalam hati. Ini adalah undangan dari Tuhan untuk masuk ke dalam waktu tenang. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa sih rutinitas atau kebiasaan yang sering bikin kita terjebak dalam mode impulsif? Mungkin karena kita terlalu sering main media sosial sampai larut malam. Jadi paginya bangun kesiangan dan langsung panik. Atau mungkin kita nggak pernah punya waktu, me time, yang benar-benar berkualitas. Jadi pikiran kita selalu penuh sesak. Nah, Mazmur mengajak kita untuk punya kebiasaan yang berbeda. Daripada langsung marah-marah atau panik, kita diajak untuk berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Ini artinya, kita butuh ruang untuk refleksi pribadi, untuk dialog dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Menciptakan waktu tenang ini nggak harus ribet. Kok bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, coba deh bangun 15 menit lebih pagi dari biasanya. Gunakan waktu ekstra itu bukan buat scroll medsos, tapi untuk berdoa, baca firman, atau sekadar duduk diam sambil menikmati udara pagi. Atau mungkin, kamu bisa coba jogging santai sore hari tanpa mendengarkan musik. Biarkan pikiranmu bebas berkelana dan merenung. Waktu-waktu seperti inilah yang berfungsi sebagai tombol reset untuk otak kita. Ketika kita memberikan ruang bagi pikiran untuk bernapas, kita akan lebih mampu melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jernih dan bijaksana. Ingat, teman-teman, kalau kita terus-menerus beraksi dalam kondisi lelah, baik lelah fisik maupun lelah mental, hasilnya pasti nggak akan maksimal. Keputusan yang kita ambil bisa jadi ceroboh, dan kata-kata yang kita ucapkan bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Tuhan itu baik, Dia memberikan kita pola istirahat, seperti malam hari untuk tidur atau hari Sabat untuk berhenti dari segala pekerjaan. Dia tahu kita butuh waktu untuk memulihkan tenaga dan pikiran. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan itu. Gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk berpikir, merenung, dan menyusun strategi dengan kepala dingin. Dengan begitu, setiap tindakan kita akan lebih terarah, lebih bijak, dan pastinya memuliakan Tuhan. Yuk, kita tutup renungan hari ini dengan doa singkat bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya waktu tenang. Seringkali kami terlalu sibuk dan panik, sehingga kami bertindak tanpa berpikir. Ampuni kami. Tuhan, ajar kami untuk disiplin menciptakan momen-momen tenang setiap hari, untuk merenung dan mendengarkan suara-Mu. Kami mau setiap tindakan dan keputusan kami tidak didasari oleh emosi sesaat, tetapi oleh hikmat yang datang dari-Mu. Biarlah hidup kami dipenuhi ketenangan dan sukacita yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.